hari terakhir kita di Belanda, lebih tepatnya pagi ini kita meninggalkan Belanda. Dan kebetulan hotel ini depannya itu langsung stasiun kereta, jadi kita nggak perlu jauh-jauh kemana. Aku udah tanya resepsionisnya juga, ternyata aku ngerasa meskipun aku ini pecinta Samsung berat dulunya, sekarang aku cuma pakai Apple. Apple ini di sini jauh lebih nyaman kesannya, soalnya kayak train tiket, Apple Pay itu kayak jauh lebih banyak yang pakai, sehingga jujur aku selama di sini nggak perlu merasa butuh cash, semuanya pakai via Apple Pay. Apple Pay juga bagus, Eurostar juga langsung masuk ke Apple Wallet. Jadi aku nggak tahu apakah Samsung Pay juga bisa, tapi terkesan banyak banget yang pakai Apple Pay dan terkesan sangat umum. Jadi mari kita jalan stasiunnya yang depan ini. Hotel kita di situ, stasiun keretanya di sini, Royal di sini. Oke, mari kita jalan. Balik. Who's that, baby? Apa sango? Oke, ini pesawat. Ini kereta yang bakal kita naikin pukul 10:10 Paris North. Kita duduk di yang nomor 12. Jadi kita nunggu. Ini masih ada setengah jam. Aku lihat di YouTube orang bilang sebaiknya datang kayak 1 jam lebih awal. Soalnya kalau agak telat, itu kayaknya agak stres katanya. Kayak tiba-tiba banyak antrian gitu. Terus untuk antisipasi biar gak stres katanya lebih baik datang lebih awal 1 jam lah. Aku datang lebih awal tapi yo mana gunanya pun sampai Seoul Station ini. Tapi bisa jadi beda negara agak beda. Tapi untuk Amsterdam terkesan nggak terlalu beda jauh. Jadi tempat naiknya di belakang sini. Sekarang gue sama Jinet. Di sini nggak ada pembatasnya. Jadi buat yang bawa anak kayak aku hati-hati deh. Takutnya anak-anak lompat ke sana ataupun jalan-jalan ke sana. Relay. Dan modelnya yo sama kayak stasiun kereta di negara manapun kayaknya, nggak beda jauh. Yap, jadi buat yang sering naik kereta seharusnya nggak bingung, nggak susah. Oke, ini kita tunggu, perjalanan bakal 3 jam, kita nyampe di Perancis jam 1. Oh nggak tahu Perancis sama Belanda ini ada perbedaan jam atau enggak. Oke, yang menarik di tengah kesibukan kayak gini, bocah ini berak, jadi aku pergi ke WC untuk ganti popoknya Ruel, sedangkan Cinet jaga barang di situ. Jadi kita harus bagi tugas. Untungnya masih ada waktu. Gak bisa bayangkan kalau misalnya Ruel ini berak kayak 5 menit sebelum berangkat, berarti harus di kereta. Thank you Ruel. Komawo, tunggu cek sasa. Oke, jadi aku bayar €1 masuk ke toilet. Habis gitu karena nggak nemu tempat ganti popok, aku tanya staffnya, terus ternyata harus dibukain gemboknya. Nah ini kita nemu tempat ganti popok. Tak ganti popoknya Ruel dulu ya Rek ya. Rah, itu. Rah. Tidak. Oke, untungnya sukses. Oke, pengalamanku sebagai seseorang yang naik Eurostar dari Amsterdam, ngerasa di sini nggak perlu terlalu awal, kayaknya 20 menit sebelum masih oke. Ini jam 10 kita naik pesawat, jam 10.10 pun masih aman. Di sini yang aku kagetkan orang-orang merokok itu benar-benar di mana-mana, lebih nggak teratur dibandingkan Korea dan Singapura. Bahkan ini ada yang ngerokok pas belakangnya Jin, ada bapak-bapak yang ngerokok juga. Jadi di sini asap rokoknya di mana-mana. Dan untungnya barusan ibu ini kayak bawa rokok, habis itu bilang disgusting. Langsung yang rokok itu mungkin denger atau gimana, kabur. Terus aku bilang smoke right, terus dia bilang iya, terus ada anak gitu. Jadi untungnya di sini kalau ada orang yang salah kayaknya pada dibela gitu, enaknya itu. Yeay. Dan di sini benar-benar small talk itu nyaman banget, nggak segila Amerika. Menurutku Amerika itu kayak terlalu banyak small talknya, kayak yo bro I love your watch, terus kayak oh iya oke, thank you gitu. Kalau di sini nggak sampai segitunya. Ruel, butuh oma. Magi lagi sama? Ayah. Lo. Kamu Oke, jadi waktu tadi aku naik keretanya disuruh naruh barang di sana. Jujur aku nggak seret soalnya takutnya dicuri, tapi aku ke sana ternyata kebek, jadi aku mau kembali lagi. Untungnya bisa taruh di atas semua, stroller, bawa luggage. Tapi seperti yang bisa dilihat kursinya gede banget, jadi aku sama Jinet kita benar-benar luas. Tas semua taruh di bawah juga luas. Oke, untungnya sejauh ini anaknya masih tidur, cuman Jinet wis gak kuat tangannya, wis kerincing, wis semutan gak karuan. Dan masalahnya kita delay 15 menit, jadi yang seharusnya setengah 2 sekarang kita bakal tiba 13.48. Dan untungnya udah tidur, tapi satu sisi Jinet gak kuat.
Oke, jadi kita udah masuk daratannya Prancis. Jadi sini Belgia, atas ini Belanda. Nah, kita udah tembus perbatasan. Sekarang menuju ke Paris. Macetnya? Oke, kita udah mendekati Paris sekarang. Udah bener dikit lagi. We reach Paris. Si Paris. No. Apa Kis? Wah, tahu apa tuh? Apa Kis? Perjalanan dari sini ke Airbnb nggak terlalu jauh. Kita bakal naik bis sekitar 20 menit. Semoga aman, nggak kecopetan. Dan Perancis ini setiap orang yang kita temui mesti bilang Perancis nggak baik. Jadi kita berharap nggak ada masalah, semua aman, tidak kehilangan apapun. Oke, udah nyampe. Kita bakal nunggu orang turun dulu, baru kita turun barang. Soalnya barang kita agak banyak dan kita sebenarnya nggak terlalu buru-buru juga. Yang penting barang aman, terkendali. Oke, ini kita udah turun, udah di Paris. Kita udah bawa tas-tas kayak gini. Everything was good. Ya, Ruel sekarang digendong kayak gini. Nah, karena hujan kayaknya kita bakal naik Uber. Soalnya ini kondisinya lumayan hujan. Gerimis sih sebenarnya. Ya, hujan kayak gini. Nah, ini aku pas masuk di bawah iupan gini, baru tak nyalakan. Oke, kita udah nyampe. Jujur, Prancis ini di stasiunnya lebih banyak orang. Dan terkesan kalau dibanding Belanda lebih kotor. Tapi oke, sejauh ini kayaknya aman. Ini kita sebenarnya mau naik Uber, tapi karena hujan kita nggak bisa ke arah tempat naik Uber. Jadinya kita naik taksi. Dan untuk naik taksi kita harus ngantri di sini. Setengah 3 kita belum makan siang. Keluar yang kasihan. Untungnya tadi udah sempat makan pisang dikit di kereta. Menurutku lebih ramah Belanda kayaknya. Sejauh ini kesannya di sini nggak seramah di Belanda. Di sini kesannya kayak Korea, orangnya jutek-jutek. Kesannya loh ya, kesannya. Di sini nggak terlalu banyak mobil listrik dibandingkan Belanda. Di sini lebih banyak mobil biasa, hybrid. Yo, soalnya kayak Belanda kemarin aku ngeliat banyak banget mobil Teslanya, cukup mirip sama Korea. Di sini nggak terlalu. Mobil Jepang juga masih banyak. Mobil-mobil Amerika juga banyak. Mobil-mobil yang hybrid juga masih banyak. Mobil listrik malah jarang. Oke, jadi kita udah naik taksi. Jujur, di sini taksinya ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Harganya sama, pokoknya pakai meteran aja. Nah, ini kita udah berjalan. Jujur, Airbnb kita nggak jauh. Yo, cuma jarak segini. Seharusnya kayak sekitar 12 ribu. Jadi masih bisa lah kita bayar pesawat. Mungkin 200 ribu rupiah. Oke, di tengah kehujanan ini kita berhasil nyampe. Ternyata kita nyampe ini tempatnya agak aneh. Jadi ini di lantai 1 gedung gitu. Yo. Pokoknya kita udah nyampe. Nah, ternyata di sini ada 3 ruangan. Ada ruang dapur kayak gini. Terus sebelah sini ada ruang tidur. Jilat lagi ngasih. Dan di sini ada toilet, ada mesin cuci dan dryer. Nah, ini yang benar-benar kita butuhkan. Jadi kayaknya oke, tapi harga sewanya jujur mahal banget, mahal pol. Semoga di Prancis ini semuanya aman dan terkendali. Tapi terkesan aman. But it looks safe at least. Ya. Ya. The only downside is no aircon. Nah, sekarang masalahnya kita harus makan siang, kita nggak tahu harus makan di mana. Dan di sini iya beneran nggak ada AC-nya. Eropa ini katanya kadang kalau misalnya pesan hotel pun harus bilang minta yang ada AC-nya. Kalau nggak ada AC katanya. Yuk, yang ini nggak ada AC-nya. Oke, ini mau cuci baju di Airbnb, tapi please buat Paul yang juga pergi ke Airbnb cuci baju mohon cek deh. Ini lihat mesin cucinya ya. Wah, jamurnya itu loh. Wah, aku ngeliat itu nggak kuat. Ini langsung tak buka, juga hitam semua tempat taruh sabun-sabunnya. Wah. Jadi please buat Bobo yang juga ke Airbnb cek dulu deh. Mungkin waktu Bobo pakai gini ya, mulai besok gatel-gatel lah gitu. Jadi please cek dulu deh. Ini gila nih, sumpah. Oke, jujur di sini nggak ada sikat, jadi aku agak kesusahan. Aku pakai tisu basah sama di sini ada spons untuk cuci piring. Tapi kita punya spons cuci piring sendiri, jadi tak korbankan untuk di sini. Tapi wah, ini parah sih ini. Tapi untungnya di sini kita air panas dengan air mendidih, jadi ini tak rendam di air panas biar kuman-kumannya mati. Soalnya salah satu cara bunuh kuman ya pakai air panas, biar kayak gini nih. Ini airnya panas banget, kalau kita nggak mendidih ini. Pakai air panas
Oke, tadi aku sempat ke supermarket beli ini. Jadi aku beli bleach. Oke, aku nyarinya bleach. Bleach itu kalau di Indonesia agak kayak Baiklin. Nah, ini sekarang setelah tak semproti Baiklin tadi, terus wis tak sikati, aku juga beli sikat gigi satu. Ada beberapa yang kotornya itu kotor karena udah lama. Ada juga kotor yang benar-benar karena jamuran. Coba lihat ya. Yang ini tadi ingat kan? Sekarang wis kayak baru tuh. Ya, udah tak semproti ini, tak diamkan selama 15 menitan, baru tak sikat. Yo, jadi yang hitam-hitam kelihatan, wis bersih semua. Nggak ada toh? Ya. Dan jangan lupa untuk dibilas secukupnya, karena sebenarnya bleach ataupun Clorox ataupun pokoknya obat yang digunakan di Baiklin ini merek ya sebenarnya ya. Obat pokoknya cairan bleach ini kandungannya sangat kuat, jadi kalau misalnya ini kena baju kita pun itu sebenarnya nggak terlalu bagus, warna juga bisa pudar, kecuali mau memutihkan baju pakai ini masih bisa. Ini lihat ya. Dan kalau pakai ini jangan pakai air panas, karena kalau bleach kena air panas itu mengakibatkan racun yang bahkan dulunya digunakan waktu perang dunia pertama atau kedua, kalau nggak salah yang kedua. Jadi kalau bleach dikasih air panas itu bahaya banget. Ini bukannya aku memberitahu gimana caranya bisa melukai diri sendiri ataupun menggunakan ini sebagai senjata, tapi aku beritahu biar bol-bol yang cuci di rumah tidak salah pakai, karena banyak banget ibu-ibu yang pakai bleach, wah bersih ini, lalu pakai air panas, habis gitu air kena racunnya sendiri sehingga pingsan di toilet, apalagi nggak ada ventilasi biasanya. Kalau gitu bisa jadi harus dibawa ke rumah sakit. Nah ini lihatin sekarang, yang ini nggak apa-apa, lihat segini yo tak ampuni. Aku mengampuni diri sendiri. Lihatin yang sini bandingkan yang tadi jauh lebih bersih atau? Nah kalau ini tak pasang udah selesai menjadi satu mesin cuci yang layak dipakai. Tak tunjukin gimana? Beda toh sama yang tadi? Oke, sekarang mari baru kita cuci bajunya. Sebelum cuci baju dicuci sekali biar kotorannya yang tadi udah turun itu kebuang. Ada Menara Eiffel. Sini perumahan. Wah. Undang. Wah, cakep, Rek. Wah.